Memiliki tubuh yang sehat adalah idaman banyak orang. Berbagai usaha dan ikhtiar dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita untuk mendapatkan kesehatan tubuh yang paripurna. Namun tidak banyak orang yang tahu tentang bagaimana sejatinya cara mudah untuk mendapatkan kesehatan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara mendapatkan kesehatan tubuh. So, tonton video ini hingga akhir sehingga kita dapat memahami dengan baik bagaimana cara mendapatkan kesehatan tubuh dengan cara yang mudah. Tubuh adalah anugerah dan nikmat yang besar bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaganya agar tetap sehat dan bugar adalah bagian dari ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan bahwa tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Artinya kesehatan dan kebugaran tubuh harus senantiasa dijaga. Menjaga kesehatan tubuh dan kebugarannya adalah bagian dari kesyukuran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita melihat di sekeliling kita banyak kejadian yang dari gaya hidup kita sejatinya mengantarkan kepada kerusakan kesehatan dan keselamatan tubuh kita karena minimnya pengetahuan tentang bagaimana cara menjaganya. Pernah mendengar kalimat seperti ini enggak? Ayolah dimakan, ini adalah rezeki, jangan menolak rezeki. Kalimat ini sering dan mungkin acap kali kita dengar ketika kita berhadapan dengan menu atau suguhan. Namun, kalimat ini menjadi sangat ajaib bagi kita, sehingga kita menjadikan menu dan suguhan itu ya harus kita nikmati. Padahal ini kalimat yang bisa menormalisasi kerusakan di dalam tubuh kita. Sejatinya belum saatnya kita mensuplai energi, karena makan itu adalah upaya untuk mensuplai energi. Tahu nggak akibatnya ketika kita surplus energi di dalam tubuh? Obesitas yang marak dan sekarang menjangkiti masyarakat global itu adalah akibat dari oversupply dari energi. Coba deh kita renungkan ayat Al-Quran dari surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, namun jangan berlebihan. Konteks ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana merasionalkan makan dan minum kita. Tidak semua apa yang disodorkan kepada kita dan disuguhkan kepada kita harus kita lahap dengan dalih ini adalah nikmat. Namun kita mengabaikan nikmat yang paling besar, yaitu kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Dalam konteks surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minum jangan berlebihan, harapannya adalah kita merujuk kepada salah satu dari gaya hidup. Bagaimana kita mengatur makan dan minum kita agar tidak berlebihan. Merasionalkan seberapa besar asupan yang kita butuhkan dengan energi yang kita akan gunakan dalam keseharian kita. Sehingga kita tidak akan terjebak kepada persoalan obesitas. Obesitas bermula dari kelebihan suplai energi di dalam tubuh. Artinya kita makan berlebihan akan berpengaruh kepada penumpukan lemak. Jadi kelebihan energi yang masuk di dalam tubuh kita oleh tubuh akan ditumpuk menjadi lemak, dan lemak inilah yang mengantarkan kita pada keadaan obesitas. Dan obesitas selanjutnya mengantarkan kita kepada kerusakan dan keselamatan tubuh kita. Beberapa keluhan penyakit yang berujung kepada akibat yang lebih fatal akan senantiasa menanti kita. So, kembali kepada Al-A'raf ayat 31, jangan sampai berlebihan. Makan dan minum sesuaikan dengan kebutuhan kita. Salah satu contoh yang perlu kita hindari agar kita tidak terjerat pada berlebihan, maka hindari makan 3 kali sehari. Makanlah ketika lapar saja dan kita membutuhkan. Lapar adalah menjadi salah satu parameter yang menjadi acuan bagi kita sebagai
Upaya untuk mensuplai energi di dalam tubuh dan membatasi jangan sampai terjadi penumpukan energi sebagai surplus energi di dalam tubuh dalam bentuk lemak. Salah satu pertimbangan mungkin yang perlu kita pikirkan bagaimana sumber energi yang kita jadikan suplai energi bagi tubuh. Yang umumnya kalau di masyarakat kita Indonesia menggunakan karbohidrat atau energi yang dihasilkan menjadi energi glukosa. Karbohidrat dalam kehidupan kita sehari-hari bisa jadi karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu berupa gula, madu, buah dan sayur-sayuran. Kemudian karbohidrat kompleks umumnya kita bisa melihat masyarakat kita menggunakan nasi sebagai sumber energi glukosanya. Selain nasi, masyarakat kita juga acap kali mengkonsumsi hasil olahan dari tepung yang berasal dari biji-bijian dan kacang-kacangan. Sumber energi glukosa ini sangat bergantung dari persediaan dari luar. Walaupun tubuh kita bisa menghasilkan gula, namun sangat terbatas sehingga ketika tubuh kita bekerja dengan frekuensi yang tinggi, maka membutuhkan asupan energi dari luar. Atau mungkin juga kita bisa mempertimbangkan energi yang cukup tersedia di dalam tubuh atau dengan tambahan dan asupan dari luar yang berbentuk protein dan lemak. Nah, energi ini kita namakan dengan energi keton, merupakan hasil degradasi atau pecahan lemak di dalam tubuh. Jadi, cadangan lemak kita yang ada di dalam tubuh dapat diolah oleh tubuh sendiri menjadi energi yang sangat melimpah, sehingga kita survive tanpa bergantung dari energi dari luar. Berikut ini mungkin tips yang bisa kita jadikan acuan untuk merubah sumber energi kita dari energi glukosa yang bergantung dari asupan dari luar dengan energi keton yang memang tersedia berlebih di dalam tubuh kita. Nah, yang pertama, lakukan upaya untuk menekan asupan karbohidrat dari luar berupa karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks, sehingga kita mengondisikan tubuh kita dalam keadaan defisit energi glukosa yang berasal dari karbohidrat dan tubuh secara otomatis akan mengolah cadangan lemak di dalam tubuh menjadi energi alternatif yang melimpah di dalam tubuh kita. Yang kedua, tidak mengkonsumsi minuman yang menggunakan glukosa atau gula secara langsung. Demikian juga dengan buah dan sayur-sayurannya. Bila menghendaki minuman manis, maka bisa menggunakan pengganti gula atau sweetener yang 0 kalori, yang dibuat dari bahan-bahan yang alami sehingga tidak akan mempengaruhi kesehatan kita. Yang ketiga, buang jadwal makan 3 kali. Makanlah ketika lapar sebagaimana anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan 3 kali akan memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk membuat cadangan baru, sehingga makan saja ketika lapar. Dan pahami bagaimana tubuh kita dan saat kapan tubuh kita membutuhkan suplai energi dari luar. Ketika energi kita sudah berganti kepada keton, maka jarang sekali kita akan membutuhkannya. Namun, refill atau makan tetap dibutuhkan, tapi upaya menekan asupan karbohidrat dan membuang gula adalah upaya untuk mempertahankan kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh adalah bagian dari ikhtiar mensyukuri dan menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dihitung sebagai sebuah ibadah. Sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton tayangan ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.